Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Cahaya Ramadan Rajak Selatan bersama Basnas Kabupaten Bulukumba. Saya Bos Marewa akan menemani Anda di episode ketiga kali ini. Dan pada hari ini kita akan mendiskusikan tema Ramadan dan spirit kepedulian sosial. Dan bersama kita telah hadir Ustaz Yusuf Tandi sebagai narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Bulukumba. Selamat datang di studio Rajak Selatan, Bos. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik. Puasanya pasti lancar tuh. Lancar lah. Dan hari ini kita akan mendiskusikan soal spirit kepedulian sosial di tengah Ramadan. Ya. Karena kan seperti kita ketahui bahwa puasa tidak hanya mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu, lapar dan haus, tapi juga bagaimana puasa ini mampu meningkatkan empati kita, meningkatkan rasa kepedulian sosial kita. Kalau bagi Ustaz sendiri, bagaimana menurut kita makna puasa dalam membangkitkan spirit kepedulian sosial? Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Iwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, pada kesempatan ini kita bertemu dalam acara kita di Cahaya Ramadan bersama dengan Basnas Kabupaten Bulukumba. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus gitu soal empati. Jadi sebenarnya 15 abad yang lalu ketika Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpidato menyambut masuknya bulan Ramadan, di situ Nabi menyampaikan sebuah pidato yang panjang. Dan salah satu kalimat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul muasat, bulan untuk berempati, bulan untuk membangun spirit kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar kemudian puasa ini bukan hanya untuk kesalehan pribadi kita, tetapi melalui Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, kita dapat menggapai kesalehan pribadi, kesalehan individual kita, kemudian yang kedua kesalehan sosial. Nah, dua inilah yang kemudian menjadi target dari Rasulullah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menyampaikan pidato beliau itu. Nah, kepedulian sosial ini kan paling tinggi ketika kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih banyak itu dilakukan di bulan Ramadan memang. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu disebutkan wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu sangat-sangat dermawan, sangat-sangat peduli ketika bulan Ramadan datang. Gitu ya. Sampai-sampai kemudian digambarkan dalam hadis itu Nabi itu lebih peduli lebih dermawan dibanding daripada angin yang bertiup. Gitu ya, saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebuah spirit yang terbangun dari Ramadan. Karena memang Ramadan ini adalah bulan berbagi, bulan berzakat, bulan berinfak, bulan bersedekah, dan semua itu adalah aktualisasi dari kepedulian sosial kita, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali itu menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa salah satu spirit dari Ramadan kita ini, spirit sosial dari Ramadan ini adalah supaya kita ikut merasakan penderitaan orang-orang fakir dan miskin. Kita ini lapar-laparnya, kalau orang kaya laparnya kan paling dari subuh sampai maghrib gitu ya. Nah, tapi kalau orang miskin bisa jadi laparnya sepanjang tahun. Atau tidak usah jauh-jauh anak-anak kos kodang neberkan orang kaya tuh, kalau anak kos itu tidak datang kiriman, nah itu menderita tonji itu pasti telah merasakan tonji lapar. Jadi kalau berbicara kita tentang puasa, tanya kepada mereka itu jadi anak kos. Dan itu pada bulan Ramadan itu kayak kita anak kos-kosan itu semua. Siapa yang membuat kita dalam posisi seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengatakan supaya tahu itu bagaimana penderitaannya orang fakir, bagaimana penderitaannya orang miskin, bagaimana penderitaannya tetanggamu itu yang tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak apa. Nah, maka dua hal yang kita lakukan terhadap mereka. Pertama, merasakan penderitaan mereka, kemiskinan mereka. Yang kedua, kita juga berbagi kepada mereka, gitu ya. Nah, ini penting untuk kemudian kita aktualisasikan di dalam
kita sehari-hari. Dan itu tentu bagian daripada spirit kepedulian yang lahir dari Ramadan ini. Jadi bagaimana bentuknya Ustaz terkait menyalurkan spirit kepedulian sosial kita ini kepada kita ini, apa bentuk-bentuk yang dianjurkan oleh Nabi, oleh agama kita dalam menyalurkan itu? Oke, baik. Kalau bentuknya itu pertama adalah buka puasa bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fattara sha'iman falahu ajrus sha'imi la yanqusu dzalika min ujurihi syai'a. Siapa yang turut memberikan makanan buka puasa, bukan ngajak orang buka puasa di tengah siang hari gitu. Bukan memberikan ini makanan yang buka begitu, tidak itu. Tapi di situ adalah ketika kemudian tiba baru buka puasa, lalu kemudian kita bagi-bagi takjil, bagi makanan kepada mereka, itu pahalanya sama. Jadi kalau saya misalnya puasa gitu ya, Bang Ewa juga puasa gitu ya, tiba-tiba pada saat bulan buka puasa, Ewa telepon saya, Pak Yusuf Sandi, ayo kita buka di sini. Ewa bukan cuma dapat 1 pahala puasa, tapi 2 pahala. Saya tidak makan, Ewa traktir saya. Apalagi kata Nabi walayakul fa'amka illa taqim. Kalau mau mau mentraktir orang, carilah orang-orang yang kelihatannya soleh gitu ya. Kalau Ewa kan orang-orang saleh begitu ya, bisa gitu ya. Traktir gitu ya. Nah itu saya dapat pahala puasa banyak begitu. Nah itu yang pertama, memberikan makanan buka puasa kepada orang yang akan berbuka, itu satu. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensyariatkan kepada Islam mensyariatkan kepada kita untuk menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan ini. Dan zakat fitrah ini harus dikeluarkan pada bulan Ramadan ini, tidak boleh di bulan-bulan yang lain. Itu kan? Nah, zakat fitrah seperti itu. Jadi, mulai dari awal Ramadan sampai kemudian akhir Ramadan, zakat fitrah untuk siapa? Kata Nabi, tuhratul lis-shaimi wa tu'matul lil fuqara'i wal masakin. Bahwa makanan dari zakat fitrah itu diberikan kepada untuk fakir dan miskin. 2. Kemudian yang ketiga, aktualisasi dari kepedulian sosial itu adalah sedekah kita gitu ya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam hadisnya bahwa sedekah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan ini itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 700 kali lipat. Sebuah ini fin au yazid, 700 kali lipat, bahkan lebih bertambah lagi gitu ya, bertambah lagi. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada syariat fidyah. Fidyah itu untuk lansia gitu ya. Kemudian yang kedua untuk ibu hamil yang mengkhawatirkan kesehatan anaknya, atau kemudian yang ketiga orang sakit yang orang sakit yang sudah agak sulit untuk sembuh. Menurut pengamatan dokter, pokoknya ini orang kayaknya berat untuk sembuh. Nah, orang-orang yang demikian ini fidyah. Nah, fidyah ini kemudian dibagikan kepada para fakir miskin. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh Basnas Kabupaten Bulukumba gitu ya. Fidyah itu pengganti puasa ya? Ya, fidyah itu pengganti puasa bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Gitu ya. Bukan bagi mereka yang punya uang. Misalnya saya taruhlah ada orang yang karena banyak uangnya, bisa jadi kayaknya aku ganti dengan fidyah. Jangan main puasa-puasa. Jangan gitu puasa, tidak bisa begitu maksudnya. Mending ngetraktir ya. Tapi makanya sebentar Nah, jadi fidyah itu memang ada syaratnya. Kalau di dalam Al-Quran itu ya disebutkan itu adalah orang yang sakit. Maka minkum mariyun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar gitu ya. Orang yang sakit boleh nanti diqada di hari-hari yang lain. Bagi yang lansia, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kalau orang itu yutiqunahu, orang yang sama sekali tidak mampu untuk puasa. Siapa? Lansia. Ya, siapa tahu nanti yang mau kita doakan Bang Ewa gitu 80 tahun, 100 tahun gitu kan, lihat cucu-cucunya, cicitnya gitu ya. Nanti pasti kalau dari kakek-kakek mau puasa dilarang sama dokter. Bang Ewa tidak boleh puasa tua sama kita mas saya gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang sakit gitu ya. Sakit itu bahasa dalam fikih itu ada al-maridul ladzi la yurja shifa'uhu, orang sakit yang tidak mungkin lagi untuk sembuh gitu ya, sakit manahullah gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang hamil. Nah, orang hamil boleh, itu tadi sebetulnya orang hamilnya memang orang banyak duit gitu kan. Tapi orang hamil itu fidyah tapi puasa juga, qada juga. Jadi 2 dia. Selain fidyah dia juga harus mengqada.
Kecuali kalau dia ikut mazhabnya Ibnu Abbas, boleh sekedar mengqadha. Iya. Nah, itu bagi ibu hamil. Hmm. Kenapa kemudian ibu hamil itu menjadi khusus? Karena kan gini, bisa jadi Ramadan tahun ini hamil ki. Iya. Ramadan tahun depan menyusui ki. Oh iya. Ramadan depannya lagi, hamil ki lagi. Iya, iya, iya. Ramadan tahun depannya lagi, hamil ki lagi. Nah, begitu seterusnya. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, bagi orang yang hamil boleh dia berfidyah saja. Gitu ya. Tapi fidyah itu prosesnya khusus dibayarkan di bulan Ramadan atau bisa di luar, misalnya di luar bulan Ramadan? Ya, Pasca setelah Ramadan misalnya. kalau fidyah itu boleh di bulan Ramadan dan juga di luar Oh. Ramadan. Yang jelas sudah terlewat nih. Iya. Jadi misalnya pada bulan Ramadan ini dia berfidyah, maka nanti di akhir Ramadan baru dia bayar. Oh, Atau dia mungkin pada hari itu. Jangan dibayar sebelum dia tidak puasa gitu ya. Nah, besok Ramadan ini, besok tidak puasa, memang aku bayar memang fidyah aku saya di awal Ramadan ini. Tidak bisa. Iya. Nanti lewat nih. Selesai itu gitu ya. Jadi paling tidak hari ini tidak puasa, hari ini ngasih makan satu orang fakir miskin gitu ya. Nah, itu semua itu bagian daripada aktualisasi dari spirit Ramadan ini gitu ya, kepedulian Satu sosial. puasa per satu orang fakir miskin. Jadi kalau fidyah satu hari tidak puasa, maka dia memberikan makanan kepada satu orang miskin. Ya, itu minimalnya. Iya. Mau ditambah boleh, tidak ada masalah. Kalau 2 hari berarti 2 orang miskin. Pak, boleh enggak kalau kemudian misalnya 7 hari saya tidak puasa, saya fidyah. Saya kumpulkan saja 7 orang fakir miskin. Boleh, satu kaligus diberikan makanan kepada mereka. Ya. Tapi ingat, kalau kasih makanan, kasih minuman gitu supaya Iya. Betul. Nah, begitu. Jadi itu bagian daripada kepedulian sosial. Nah, itu sedekah juga banyak gitu ya. Makanya itu Ewa itu kalau di bulan Ramadan itu tingkat kedermawanan seseorang itu kelihatan di sumbangan masjid. Iya. Itu kalau Ramadan bisa dapat kemudian misalnya 200 juta, 300 juta. Kalau di luar Ramadan paling 20.000, 30.000 gitu. Itu menunjukkan bahwa kepedulian sosial masyarakat kita pada bulan Ramadan itu sungguh sangat besar. Kenapa? Karena mereka mengejar keutamaan dari sedekah pada bulan Ramadan, keutamaan berbagi pada bulan Ramadan ini. Itu tadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Gitu. Makanya kalau di kota-kota besar itu mereka mencatat kekayaan mereka itu mulai dari Syawal, Zulqa'dah sampai kemudian Ramadan. Nah, mereka di Ramadan ini kan bulan ke-12 dari pencatatan keuangan perusahaan mereka, pencatatan keuangan kekayaan mereka itu akhirnya nanti paling terakhir itu di bulan Ramadan. Supaya apa? Nanti di Ramadan itu mereka keluarkan zakatnya. Mereka berimpak dan bersedekah di situ. Ada bonus-bonusnya dibagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu anggotanya sebentar pasti butuh THR. Begitu polanya dia. Jadi di perusahaan-perusahaan besar atau di ibu kota itu mereka menghitung jumlah kekayaan itu pada dan mengeluarkan zakatnya itu pada bulan Ramadan. Seperti itu. Kalau di Basnas sendiri, Pak Ustaz, bagaimana dia menjemput kepedulian sosial itu? Ada program-program khusus di Ramadan dalam menjemput kepedulian sosial itu, menyalurkan dan menerima dia sebagai sarana dalam menjemput kepedulian sosial. Gimana Pak Basnas di sini? Alhamdulillah kita di Basnas Kabupaten Bulukumba itu banyak program ya. Dan kita memang membuka banyak kanal untuk seluruh lapisan masyarakat agar kemudian mereka ini berimpak, bersedekah dan paling tidak berzakat melalui Basnas Kabupaten Bulukumba. Taruhlah misalnya kita ada paket Ramadan Bahagia gitu ya, PRB namanya paket Ramadan Bahagia. Nah, kita mengajak orang banyak bahwa isi paket ini 200.000 rupiah, ada juga yang 80.000 rupiah gitu ya. Ayo sama-sama kita menambah kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Tujuannya, targetnya siapa? Para penyandang disabilitas. Yang kedua para lansia. Kemudian yang ketiga orang-orang tua tadi, kasihan yang terlantar ya, tetapi kemudian dia ditinggal oleh anaknya, ditinggal oleh saudaranya, dia tinggal seorang diri di rumahnya begitu ya. Bukan tunjuk terlantar ya, tapi hampir gitu ya. Karena tidak ada yang peduli kodok. Nah, itu kita bagikan kepada mereka, itu namanya paket Ramadan Bahagia gitu ya. Nah, ini juga program-program yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua, berbagi kepada anak yatim dan rumah tahfiz gitu ya. Kita buka-buka paket seperti itu. Kemudian yang ketiga ada
paket iftarus shaimin. Jadi ada paket untuk buka puasa bagi orang-orang tertentu gitu ya. Nah, banyaklah paket-paket yang kita program-program yang kita sampaikan kepada masyarakat agar kemudian mereka melihat ternyata di Basnas itu kalau kita kasih masuk sedekah banyak anunya cara-caranya gitu ya. Jadi inovasi program itu menjadi penting gitu ya. Program-program yang inovatif itu yang kemudian menarik masyarakat gitu. Bisa jadi mungkin pada saat disodorkan program ini mereka tidak tertarik. Disodorkan ayo bayar vidya makin di Basnas, mereka tidak tertarik. Tapi ketika kemudian vidya mereka itu betul namanya vidya, tetapi kemudian kita bentuk menjadi sebuah paket program bahwa ini adalah pangan untuk lansia. Mereka ya pokoknya saya tanggung semua. Itu pangan untuk lansia, pangan untuk penyandang disabilitas. Mereka masuk ke wilayah itu, alhamdulillah mereka berzakat dan bersedekah ke Basnas Bulukumba. Ya, termasuk pemanfaatan dana zakat fitrah. Ya. Kalau zakat fitrah ini umumnya kan setelah dikumpulkan, dicatat, habis itu umumnya masyarakat dibagi-bagi nih. Nah, tapi kemudian kita buatkan di Basnas Bulukumba program, misalnya gini, zakat fitrah untuk guru mengaji, zakat fitrah untuk peningkatan gizi masyarakat, zakat fitrah untuk guru TKA, TPA. Nah, itu kemudian kita bentuk seperti itu sehingga mereka, kalau saya bayarkan zakat fitrah di Basnas, insya Allah akan dinikmati oleh oleh para penghafal Al-Quran, akan dinikmati oleh para anak yatim, akan dinikmati untuk peningkatan gizi masyarakat. Kalau saya bayar zakat fitrah di Basnas, nanti akan menjadi PMT, pemberian makanan tambahan bagi orang hamil untuk pencegahan stunting. Itu membuat mereka menarik. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita meramu dari setiap program-program itu sehingga kemudian tidak terkesan monoton setiap tahun zakat fitrah gitu, tapi tidak ada program-program. Nah, itu bagian daripada untuk membangun kepedulian kita terhadap masyarakat luas. Kan itu tadi program penyaluran, gimana dengan program menerimanya? Gimana Basnas dalam menampung ini baik itu zakat fitrah. Jadi ada beberapa cara kalau menunaikan zakat dan Basnas ke Basnas. Itu pertama ya datang langsung ke kantornya Basnas Bulukumba gitu ya. Dan itu kami melihat betul bagaimana perkembangan dari antusiasme masyarakat luas yang menunaikan zakatnya langsung ke Basnas Bulukumba. Tadinya itu cuma terkumpul lebih 10 juta, naik 30 juta, naik 40 juta. Sekarang sudah Ramadan lalu hampir 200 juta. Mereka datang langsung ke kantornya Basnas untuk menyetorkan zakat fitrahnya. Karena itu tadi banyaknya program yang kita sampaikan kepada mereka. Dan mereka sangat tertarik dengan programnya Basnas. Gitu kan. Jadi mereka setorkan. Nah, bahkan ada sampai dari desa-desa gitu kan. Nah, itu datang langsung ke kantor Basnas bawa zakatnya satu. Kemudian yang kedua, melalui transfer. Nah, jadi misalnya ada orang Papua. Nah, itu dia hampir setiap tahun dia bayar zakatnya ke Basnas Bulukumba cuma ditransfer. Ada juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dulu pernah kita bantu pada saat studi sampai penyelesaian studi, sekarang dia kerja di Arab. Sukses. Tiap bulan dia transfer zakatnya ke Basnas Bulukumba gitu kan. Ada juga di Jepang gitu. Ada yang di walaupun itu sebelumnya tidak pernah ditekankan bahwa kau harus berzakat di sini. Ini bentuk kesukarelaan. Yang bentuk dia ingin membalas jasa gitu. Alhamdulillah saya bisa seperti ini salah satunya karena ada doa Dr. Abu Zaki melalui zakat yang disalurkan melalui Basnas gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah melalui QRIS. Nah, itu juga ada QRIS kita tebar di warkop gitu ya, di masjid-masjid gitu. Nah, itulah pola penghimpunan. Penyalurannya kita datang langsung ke mustahiknya kita bawakan. Ya, kami itu lebih enak, lebih elegan dan itu lebih membahagiakan kalau kita langsung ke mustahiknya. Dan saya sampaikan ke kawan-kawan, kalau Anda mau merasakan sebuah perasaan bahagia yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya, datang bawakan langsung makanan itu, bawakan langsung beras itu. Ada perasaan khusus akan timbul dalam hati kita tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Itu yang membuat saya itu selalu ada di lapangan, Bang Ewa. Kenapa? Saya ingin merasakan kebahagiaan itu.
Makanya orang, kenapa sering sekali ke lapangan? Dan kita bilang tidak. Saya mau merasakan kebahagiaan yang tidak saya dapatkan pada saat berada di kantor. Saya ingin merasakan kebahagiaan yang tidak saya dapatkan pada saat berada di masjid. Kebahagiaan itu saya dapatkan ketika saya mengunjungi orang miskin itu, mengunjungi lansia itu, mengunjungi nenek-nenek yang buta itu, mengunjungi orang yang sakit itu, kebahagiaan yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain. Nah, itu dan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya saudara-saudara kita ini, mohon maaf, dia di Makassar atau mungkin kuliah di Jakarta atau mungkin kuliah di Mesir, kita salurkan melalui CMS namanya, ya, transfer ke mereka, gitu kan? Transfer ke mereka. Kemudian yang ketiga ada pola penyaluran kita itu melalui kerjasama. Nah, misalnya tiap tahun kan kita sama Radar Selatan kita juga gitu ya. Nah, kemudian ada komunitas-komunitas tertentu KKA, kerukunan keluarga angkat, kemudian banyaklah komunitas relawan sosial, banyak yang kita berkolaborasi dengan mereka dan mereka juga memberikan masukan ke Basnas nama-nama. Itu untuk memastikan bahwa seluruh dana zakat, infak dan sedekah yang kita salurkan kepada masyarakat itu betul-betul tepat sasaran, gitu ya. Kita juga melibatkan banyak komunitas supaya kampanyenya juga banyak orang yang tahu, gitu. Kalau nilai zakat sendiri baik fidyah fitrah untuk di tahun 2026 ini hijriah ini ada perubahan dari kalau dari sisi kuantitinya tidak ada sih berubah. Dari zaman Nabi sampai hari ini sama aja. Persenan 3,5 liter gitu ya. Beras gitu ya. Itu zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Nah, sama aja fidyah juga begitu, ya. Fidyah juga seperti itu. Jadi yang berbeda itu adalah dari angka rupiahnya. Nah, angka rupiahnya. Jadi selalu kalau zakat fitrah 3,5 liter atau 2,5 kilo kan gitu. Tetapi rupiahnya. Nah, kalau untuk tahun ini 1447 Hijriah yang pakai beras premium itu 45.000. Beras premium. Ya, kemudian untuk di bawahnya premium beras biasa itu 40.250 rupiah. Gitu ya, yang bawah-bawah menengah ke bawah. Kemudian ada lagi beras jagung itu 38.500 kalau tidak salah. Itu khusus zakat fitrah. Kalau untuk fidyah kita itu 30.000. 30.000. Kan bahasanya Al-Quran, fidyah itu ta'amu miskin, memberikan makanan kepada orang miskin untuk satu hari itu. Kalau 30.000 cukup di kapal itu kalau 2 kali makan sehari betul. Makan siangnya sama makan malamnya, itu 30.000 lah. Jadi mengukurnya seperti itu. Sahurnya dan sahurnya sama buka puasanya. Kan tidak mungkin dia makan siang. Tidak mungkin. Gitu. Kalau soal ngopinya, biarlah bang ngopinya. Nah, seperti itu ya. Kalau zakat mal itu lain lagi. Itu ada kadar-kadar khususnya gitu kan. Ada 2,5%, ada 5%, ada 10%, dan ada 20%. Nah, seperti itu. Tapi kalau masyarakat itu tadi ya. Kalau yang fidyah 30.000 rupiah. Nah, di sini juga ada kepedulian sosial yang sering kita abaikan. Dalam zakat fitrah maupun dalam hal fidyah. Kemarin saya sempat bertanya kepada para jamaah, pernah enggak Anda membayarkan zakat fitrah orang tua Anda? Mulai dari kita lahir sampai kemudian kita kuliah, mungkin zakat fitrah kita kan selama ini mama tak yang bayarkan ki kodok, bapak tak yang bayarkan ki. Sekarang dibalik, ada mi pekerjaan tak, bahkan mungkin juga ada mi istri tak, ada mi anak tak, mama yang mau kita bayar zakat fitrah, anak tak bayarkan ki. Itu sebuah kepedulian terhadap orang tua kita, dan itu yang membuat orang tua kita kebanggaan juga bagi orang tua. Bangga juga begitu ya. Sama dengan fidyah misalnya begitu. Pernah ada sebuah kasus dia bilang, Pak, orang tua saya mau fidyah tapi tidak ada uangnya. Bila anak-anaknya bilang banyak aja anaknya, tapi kan dia yang mau bayar fidyah. Saya bilang kalau tidak mau anak-anaknya, saya yang tanggung, bapak tak mau jadi. Saya mengeluarkan fidyah atas nama. Oh boleh jadi begitu Pak, boleh sekali sih. Wah alhamdulillah tergerak hatinya orang ini, dan kemudian akhirnya datang anaknya. Pak, semua fidyah orang tua saya yang tanggung semua Pak. Bukan bilang kita yang tanggung saya. Saya cuma pancing tadi. Saya bilang di mana ada anaknya? Ada. Oke, kenapa anaknya tidak ada? Tidak ditahu juga Pak.
Oke, kalau begitu paling kalau memang tidak ada di antara anak-anaknya tidak ada yang mau menanggung pidianya orang Iya. tua tak, Saya tidak apa-apa, tanggung. saya yang tanggung. Kaget dia di situ. Iya. Oh boleh ji begitu Pak? Boleh ji anak-anaknya Pak? Ya boleh ji. Tapi kan anaknya kan saya orang lain, kita tidak mau kenalin. Nah, untungnya dia pekaji postas. Tiba-tiba bilang, oh iya Pak, kita mau tanya. Coba dia bilang begitu, saya kelapatan Pak. Dia bilang, wih, berapa hari 30 hari, lebih 20 hari. Coba dia bilang, ya kalau begitu kita mau apa? Cari duluan kalau begitu. Nah itu sebuah kepedulian terhadap orang tua kita dan sebenarnya orang tua kita itu tidak perlu yang rumit-rumit yang kita berikan kepada mereka, tetapi kemudian bagaimana dia dapat menunaikan kewajiban dia kepada Allah secara baik dan itu ada peran support dari anaknya, ada kepedulian dari anaknya, itu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang tua yang mau dia, ya anak-anaknya mau ambil alih, Bapak biar anak saya bayarkan itu dia. Mama biar anak saya bayarkan itu dia. Yakin kata terharu ki mama dengar itu. Dan itu Allah pasti akan langsung balas di dunia itu. Jangan membiarkan anak tak berpikir bisa tak tarana kodong. Jangan biarkan bapak tak berpikir tentang pidiahnya kodong. Tapi kita anak-anaknya yang memikirkan orang tua kita. Itu sebuah kepedulian sosial yang sangat-sangat tinggi dalam kehidupan kekeluargaan kita. Gitu. Nah, kalau mau dibayarkan ya Basnas nih. Ada anunya begini, ada pantunnya loh. Buah coklat, buah nanas. Cakep. Ingat zakat, ingat Basnas. Mantap sekali. Kalau kedepannya, Ustaz, menurut kita apa tantangan atau sejauh ini yang kita jalani khususnya di bulan Ramadan ini? Apa tantangannya dalam menjalankan program-program ini, baik dalam menghimpun zakat maupun dalam menyalurkannya? Ya, tantangan pertama itu adalah soal wilayah. Ya, soal wilayah. Kan kita ini 10 kecamatan. Ya. Jadi kawan-kawan yang melakukan pendistribusian itu minimal 5 kecamatan dia injek setiap hari. Ya, coba kalau dia kemudian mau ke Bulukumba, Linjam di kecamatan Ujung Bulu, kecamatan Ujung Loe, Gantarang dulu, baru Ujung Loe, baru Nelo baru Tambang. Pada saat kemudian dia misalnya mau ke Ponto Bahari, dia kecamatan dia lewati kan begitu. Maksud saya adalah soal wilayah itu karena memang kita luas dan saudara-saudara kita itu kan ada yang di pesisir, ada yang di pegunungan. Iya, betul. Ada yang di pesisir dan ada yang di pegunungan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa jalan-jalan kita rata-rata bagus lah di Bulukumba, walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa beberapa titik di Kabupaten Bulukumba beberapa jalur ini masih rusak, ada yang gitu ya, masih ada yang rusak gitu. Itu satu tantangannya ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah dalam penyaluran kita itu banyaknya proposal yang harus kemudian kita seleksi betul, ya. Makanya Basnas itu kan harus melakukan asesmen. Nah kadang-kadang di dalam asesmen itu ada juga yang mohon maaf orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri, tidak jujur dengan keluarganya, gitu ya, tidak jujur dengan pendapatannya. Ada juga orang-orang seperti itu. Nah, itu kan tantangan tersendiri bagi kita semua karena kita harus memperdalam. Makanya kadang-kadang setelah kawan-kawan asesmen ada hal yang saya curigai, tolong dalami di bidang ini, tolong dalami di bidang ini. Nah itu didalami lah. Nah itu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau terjebak. Ada sebuah asumsi di masyarakat bahwa kalau orang DKI dari Basnas bisa gampang dapat, gitu ya. Nah kalau ada ordal gampang dapat di Basnas. Saya harus pastikan bahwa tidak ada ordal di situ. Ada ordal di situ. Kalau kemudian kawan-kawan ada mengatakan ini keluargaku, sorry nanti kalau keluarga tadi, keluarga tadi toh, saya bilang keluarga tadi toh, ya keluarga tadi, nanti pipal keluarga. Ya, kan kita mau tolong dulu, kita mau tolong dulu kalau keluarga tadi. Subuhku ini di nasional, subuh itu kita mau dulu, gitu. Subuh tadi kita mau dulu tolong. Nah itu kadang-kadang kami sampaikan begitu kalau dia datang atas nama itu tadi karena ada hubungan kekeluargaan, gitu kan. Nah, kita harus berani memang menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan seperti itu. Makanya pada 2017 pada saat saya menjadi ketua Basnas Bulukumba pada saat itu sampaikan, adek, kakakku jangan pernah ada yang nginjak Basnas Bulukumba untuk minta bantuan.
Ini untuk mengkristalisasi ini semua. Bilang, oh kalau keluarganya langsung sini, nah, enggak bisa, gitu kan. Nah, tapi harus datanya fakir miskin gitu mustahil. Kenapa? Karena itu akan menyulitkan kita pada di kemudian hari gitu kan. Nah, kemudian tantangan yang ketiga adalah masih apa namanya dari sisi penyampaian pelaporan kita kepada masyarakat, gitu ya. Selama ini kan kita penyampaian laporan kita itu laporan pendistribusian kita ya, itu kan melalui website, kemudian melalui media sosial, ada di segala macam platform media sosial kita pakai. Tetapi kemudian masih banyak saja masyarakat kita yang kemudian tidak apa namanya merasa kurang mendapatkan informasi terkait dengan penyampaian yang dilakukan pada saat sebelum kumba, termasuk pengelolaan keuangan. Ada juga yang tantangan tersendiri itu adalah kadang-kadang tiba-tiba viral. Dan tiba-tiba ada warga kita viral, masyarakat kita, saudara kita, bahkan mungkin tetangga kita viral, dan itu tantangannya hari libur. Hari libur. Nah, atau kebakaran, itu hari libur. Kita ada SOP bahwa tidak bisa kita mengeluarkan uang pada hari libur itu. Kan seperti itu gitu kan. Nah, saya bilang sama kawan-kawan, jalan lagi dulu. Jalan lagi dulu, perlihatkan kepada masyarakat kalau bisa pakai dana pribadi, dana pribadi pakai dulu. Tidak apa-apa, kita pasti akan ganti di itu. Masalahnya adalah kalau bukan kepedulian sosial, tidak mungkin ada di lapangan hari libur. Tapi alhamdulillah saya bangga di Basnas Bulukumba. Walaupun libur, kawan-kawan ada di lapangan. Ada kebakaran, sejam 2 jam kemudian ada di lapangan, begitu ya. Kemarin malam itu agak-agak malam, kemudian ada masuk info, ada warga di daerah Ujung Bulu di sini yang butuh sentuhan gitu ya. Ternyata sudah pernah kita intervensi sebelumnya. Cuma kan masyarakat kita ini selalu bahasanya tidak pernah dapat bantuan itu. Bagaimana nih? Sudah dikasih bantuan, tidak pernah dapat bantuan. Padahal saya tak betul 2 kali aku datangi ini orang sebelumnya. Nah, cuma karena hafal dirinya. Itu mungkin karena tidak ngeliat kelihatan dan seterusnya begitu, Bang Ewa. Jadi itu bagian daripada tantangan di penyaluran kita itu, gitu ya. Nah, tantangan tersendirinya itu adalah soal angka-angka. Gimana? Ya data, gitu kan. Pak, 4 juta di rumah sakit. Basnas gampang sekali, jadi kalau Basnas mau 4 juta, Pak. Loh, oh begitu? Iya, tapi kan bukan hanya orang itu saja yang mau dibantu. Ya. Nah, kami punya regulasi. Kalau di rumah sakit kita bantu sampai 30%. Gitu ya. Jadi kalau 4 juta, ya 1.200.000 dibantu oleh Basnas. Selebihnya kita mencari kan. Kan banyak jiwanya yang Basnas. Iya, tapi kan bukan satu orang. Nah, makanya kita di Basnas itu ada angka-angka. Kalau kemudian misalnya biaya di rumah sakit itu kita intervensinya 30%, gitu. Kalau di bawah 2 juta boleh sampai 50%, gitu kan, di bawah 2 juta gitu ya. Nah, kemudian untuk penyelesaian studi, saya S3 Pak, habis sekian puluh juta apa? Masa Basnas cuma dikasih begini? Sorry, kami sudah tetapkan S1 1,5 juta. S2 2,5 juta, S3 3,5 juta. Mau anak jenderal mau apa sama aja angkanya. Tidak ada perbedaan. Kapan ada dibedakan sebentar uring-uringan yang lain. Iya nuki kasih sekian. Iya nuki kasih sekian. Iya nuki kasih sekian. Saya tidak tidur. Gitu. Nah itu makanya kita ada angka seperti itu. Sama dalam pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi kita ngasih angka kalau Z Berkah itu 3 juta. ZZ yang Z Taylor, Z Mebel apa dan seterusnya 6 sampai 7 juta. Pak, saya butuh ke 10 juta. Bilang, ya butuh ke 10 juta. Tapi Basnas hanya bisa ngasih 6 juta, 7 juta. Langkah banyak jiwana. Mau kasih ke 10 juta, besok pasti kasih tahu. Udah tangi anu nah, 10 juta itu sebentar nak kasih kalau ketemu kian. Padahal makanya kita punya standar. Standar inilah yang kemudian diketahui oleh orang banyak. Ya, ada juga yang kadang-kadang menekan. Gitu. Tekan lagi, pressure lagi. Saya bilang, bagus kalau duduk ngopi bos sambil saling tekan kan enak. Nah begitu Bang, itu bagian daripada tantangan yang kita alami. Tapi paling tidak bahwa apa yang kita lakukan ini itu menjadi bagian daripada amal soleh. Jadi 3 atau 4 spirit yang kami selalu bangun di Basnas. Pertama, man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang senantiasa memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah yang akan berikan kemudahan dia di dunia, di akhirat. Jadi kalau mau dimudahkan terus urusannya, ya sering-sering bantu tetangga,
gitu ya, bantu orang tua atau sudah pasti gitu ya, Iya. atau ada orang-orang lain yang membutuhkan bantuan kita bantu, itu satu. Kemudian spirit yang kedua yang kita bangun di Basnas adalah man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan menjamin kebutuhan-kebutuhan dia. Gitu kan, kita punya banyak kebutuhan ini, Iya. tapi saudara kita juga punya kebutuhan. Nah, kita berbagi kebutuhan, Allah yang memberikan kebutuhan kita. Dua. Spirit yang ketiga adalah yang kami bangun di Basnas itu adalah al-khazinul amin. Orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana orang banyak, dana umat gitu ya. Nah, fayunafidhu kama umira bihi, dan kemudian dia mengelola uang itu sesuai dengan amanah yang diberikan kepada dia. Ahadul mutasaddiqina, dia bagaikan orang yang ikut bersedekah. Ya. Yusuf Sandi tidak punya uang, tapi Yusuf Sandi kemudian mengelola uang itu dalam sekian banyak, sekian miliar bersama dengan kawan-kawan yang lain gitu toh. Iya. Maka semua kita yang terlibat di dalamnya ini mendapatkan pahala sedekah dengan pengelolaan yang baik tadi itu, dengan transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, amanah, maka itu semua juga menjadi nilai sedekah bagi kita yang ada di dalamnya begitu. Nah, itu spirit yang ketiga. Kemudian spirit yang ketiga, yang keempat adalah, nah ini bisa bengewak juga masuk ini, as-sa'i alal armulati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah. Ini orang yang terlibat dalam dunia sosial seperti ini, itu bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan kita mau ke Palestina tidak mungkin. Iya. Ini kita mau ke Iran bantu-bantu juga tidak mungkin. Mau berjihad ke Palestina tidak mungkin. Nah, sekarang kita ada medan jihadnya sebenarnya di Bulukumba gitu kan. Bagaimana caranya? As-sa'i alal armulati wal masakin. Kita selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya para fakir miskin. Ya, kita menggalang donasi, itu bagian itu, menggalang donasi untuk fakir miskin, bangun untuk diri sendiri ya. Tapi untuk orang miskin itu bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa lagi? Armula. Armula itu adalah para janda. Di situ jandanya, apakah janda kaya, apakah janda tua atau janda muda, apakah dia jamu atau jaksa atau apa, tidak jelas. Yang jelas Nabi mengatakan al-armula gitu ya, para janda. Janda kan butuh, kasihan kan begitu ya. Kalau ada jaksa, janda kaya satu anak, ya jangan gitu ya. Apalagi kalau masih jamur, jangan dikasih kawin. Kalau jamur, janda bawa umur. Itu jangan dikasih kawin kalau itu ya. Itu jadi kalau janda pirang, jangan tuh kalau janda pirang ya. Kalau jambir toh, janda pirang kan tidak mungkin pirang itu kalau tidak ada wanda. Jadi maksud saya adalah bahwa berupaya untuk memenuhi kebutuhannya pada fakir miskin, janda-janda lansia yang sudah tua itu, kodong yang hidup seorang diri, atau mungkin ada gasturi yang gadis tua Republik Indonesia itu yang sudah tua tidak kawin-kawin itu, kita berikan kebutuhan mereka, kita penuhi kebutuhan mereka, maka posisinya kita sama dengan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Nah, ini spirit ini yang harus selalu kita bangun. Dan sebagai penutup, Ustaz, bagaimana memperpanjang spirit kepedulian sosial ini? Dan dia tidak terhenti sampai di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan berikutnya. Rasa empati itu tetap harus ada tentunya. Bagaimana Basnas sendiri memperpanjang itu? Ya, baik. Jadi memang di bulan Ramadan ini kan bulan empati, kalau bahasanya Nabi Syahrul Muasat itu bulan yang berempati, sehingga kemudian tidak mengherankan kalau kemudian itu banyak orang yang berempati di bulan Ramadan. Tapi bagaimana kemudian melestarikan ini semua? Melestarikan ini semua. Disitulah dibutuhkan inovasi dari Basnas itu sendiri. Di luar Ramadan apa yang kita bisa lakukan? Misalnya pada bulan Muharram itu kan ada lebaran anak yatim gitu kan. Kalau akhir di bulan Muharram kita mungkin ada acara awal tahun gitu ya. Di bulan Maulid kita ada acara Maulid juga. Tapi kita berdasarkan pada momen-momen itu sendirilah gitu ya. Jadi di luar bulan Ramadan kita menciptakan membuat program-program sesuai dengan momentum yang ada itu ya, paket merdeka misalnya. Paket merdeka siapa? Kan banyak tujuan kita ya, mohon maaf. Mereka betul tujuan, mereka veteran. Sudah tidak punya penghasilan. Bahkan dia bergantung pada tetangga, mungkin dia bergantung kepada saudaranya. Nah, kita buat paket paket merdeka. Untuk siapa? Untuk para pejuang kita. Jadi ini untuk membangun spirit itu.
sama halnya kalau misalnya lagi di bulan Maulid gitu ya, Iya. bulan Maulid kita bikin paket khusus untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Iya. Jadi ini cara yang dilakukan oleh Basnas. Makanya penting selalu ada inovasi di situ. Inovasi itu menjadi penting begitu Bang Iwan, ya. Nah, termasuk misalnya untuk bantuan pendidikan kawan-kawan mahasiswa, kita selalu ada inovasi juga buat mereka supaya bisa jadi mungkin dia tidak masuk kategori fakir miskin, tapi dia masuk kategori fisabilillah supaya sama-sama Iya. kita bantu mereka. Kan mereka sama-sama mahasiswa juga. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tadi spirit itu bahwa ini kita jihad, Iya. mendapatkan pahala jihad, gitu ya. Kita mendapatkan kemudahan dari Allah yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang itu suka traktir, saya tidak ragukan itu bahwa orang ini pasti banyak one name. Kenapa? Allah yang menolong dia kalau dia suka traktir. Jadi Bang Ewa setiap ketemu saya, kopi saya ditraktir gitu, insya Allah bisa contoh gitu, contoh. Ya. Gitu. Jadi baiklah pemirsa Radar Selatan, telah diskusi kita tadi bersama Ustaz Yusuf Sandi terkait spirit kepedulian sosial di bulan Ramadan. Jadi spirit kepedulian sosial dalam Ramadan adalah esensi puasa yang melampaui pengendalian diri, yakni membangun empati terhadap sesama. Khususnya kaum kurang mampu, puasa mengajarkan kita merasakan lapar dan dahaga orang lain, sehingga mendorong amal seperti zakat fitrah, sedekah, infak, atau berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Itulah program Cahaya Ramadan Radar Selatan bersama Basnas hari ini. Sampai jumpa di program berikutnya. Amin. Oke, aman. Terima kasih. Oke,